mimpi ketemu Rasulullah SAW yang wajahnya seperti rembulan. Nggak pernah dia noleh gini aja. Beliau wajahnya langsung berhadapan, ya kayak gini. Ingin hidup bahagia, ingin hidupnya sejahtera, dunia dan akhirat, hati tenang, banyak-banyak berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sahabat kampus dimanapun Anda berada, apa kabar? Dan kembali lagi bersama saya, host Maliki Podcast di Arba'in Al-Azhar. Dan di edisi kali ini spesial untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 28 September 2023, yang akan kita angkat tema pada kesempatan kali ini adalah Maulid Nabi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Islam terhadap kehidupan bermasyarakat. Maulid Nabi tentunya tidak hanya sekedar perayaan saja, namun juga ada hikmah dan nilai-nilai yang tentunya ada pada perayaan Maulid Nabi tersebut. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena ini adalah podcast. Kita seperti biasanya menghadirkan tamu spesial pada edisi kali ini di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ustadz Dr. Aunul Hakim MH, merupakan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya hari-hari ini, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama untuk edisi kali ini di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan Ustadz, kami sangat senang ya Ustadz ya hari ini bisa bergabung dalam podcast. Dan sebelum kita memulai perbincangan, mungkin saya akan membuka mengenai apa sih sebenarnya pengaruh dan perayaan, atau mungkin bisa sedikit diceritakan tentang sejarah perayaan Nabi Muhammad SAW. Iya, baik ya. Ini Maulid Nabi ya. Jadi kita sebut bukan Maulud tapi Maulid, peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Ini zaman Rasulullah hidup tidak ada peringatan-peringatan seperti itu. Dalam sejarah ada mengatakan pertama kali peringatan Maulid Nabi itu yaitu pada abad kedua Hijriah di zaman Daulah Abbasiyah. Itu ada salah satu seorang pemuka menginstruksikan supaya ada peringatan di Madinah maupun di Makkah. Ada pendapat lain dalam kitab Al-Hawilil Fatawi karya Imam Jalaluddin Suyuti, itu mengatakan itu diawali dari abad ke-6 Hijriah di Irak ya, di Irbil di Irak Timur. Di situ seorang raja, seorang gubernur namanya Muzaffar, beliau menginstruksikan supaya ada peringatan Maulid Nabi Muhammad dalam rangka mengingatkan akan dakwah beliau yang luar biasa. Yang terakhir, bagaimana Maulid yang ada masuk Indonesia, ini adalah tentu tidak lepas dari perjuangan dari para wali songo dalam berdakwah. Nah, mereka di dalam dakwanya dengan mengambil momen Maulid Nabi ini, mereka berdakwah sehingga bisa diterima. Antara lain dengan cara di Jogja itu ada namanya sekaten, itu yang dari syahatain, dan itu selalu dalam Maulid Nabi itu mereka selalu ada peringatan itu ya. Tapi sesungguhnya Maulid itu intinya adalah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang yang diutus oleh Allah untuk rahmat bagi alam. Nah, dari rasa cinta itulah Ahmad Islam itu terdetik untuk kenapa kita peringati. Ini adalah awal dari kebangkitan Islam beliau lahir ini ya. Nah, seorang Nabi, seorang yang diutus rahmatan lil alamin, arsalnaka illa rahmatal lil alamin, untuk alam semuanya, rahmat. Sehingga di situ maka kita diperintahkan untuk bahagia. Ya, dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan demikian maka berbahagialah kalian, dan itu lebih baik daripada yang kamu kumpulkan dari dunia ini. Jadi birahmatihi, kata birahmati, rahmat adalah Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini yaitu sebagai rahmat.
perintah Allah falyafrahu, hendaklah mereka bahagia, senang. Nah, dari senang ini maka ulama-ulama, para syair-syair itu mereka saking cintanya membuatlah itu salawat-salawat ya. Ada salawat tiba ya, tibai yang kamu baca, ada simtud duror ya. Ada apa lagi Al-Barzanji ya. Ada apa lagi dan lain banyaknya punya itu ya. Itu intinya salawat yang itu memuji Rasulullah dan bersalawat pada beliau ya. Jadi itu akhirnya di Indonesia peringatan nggak sekedar peringatan turun di lapangan, turun di jalan. Kalau kita dulu masih kecil bawa obor malam-malam sholawat seperti takbiran, tapi ini dakwah untuk keliling seperti perayaan karnaval gitu ya. Tapi juga ada momen peringatan di mana itu berkumpul lah orang masyarakat. Kalau dalam kampus ada mahasiswa, di Ma'had juga ada kalangan santri berkumpul bersama para ulama, habaib. Di situ mereka membaca sholawat Nabi, membaca apa itu manaqib ya, sirah perjalanan Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Nah, itu ya. Bedanya apa? Nabi Muhammad meninggal diperingati hari kelahirannya. Sementara selain Nabi Muhammad yang diperingati adalah wafatnya. Ya, sehingga karena Rasulullah ini ada awal dari bangkitnya dunia ini, Islam ini ya. Allah sudah mengutus seorang nabi ya, yang mana di situ akan memberikan rahmat kepada alam ini. Nah, umat Islam yang merasa bersyukur, maka mereka tidak melepaskan momen yang baik ini di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal itu memperingatinya dengan banyak bersalat, membaca bertebak, menjaga berjanji dan yang lain sebagainya. Nah, gitu ya. Sejarahnya. Baik, ini ada beberapa ya tradisi-tradisi di Indonesia yang berbeda-beda. Nah, kalau di daerah saya, kebetulan saya dari Sulawesi ini Barazanji biasanya. Barazanji ya. Jadi kalau Maulid Nabi pasti itu semuanya punya kitab Barazanji dan hampir semua rumah itu punya memang kitab Barazanji. Dan memang berdasarkan dari sejarah itu banyak ya, dan ini adalah salah satu media dari Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Namun Ustadz, saya mau tahu dari mungkin beberapa tradisi selain dari kecintaan kita, apa sih poin-poin mungkin nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tradisi-tradisi tersebut? Baik, jadi ini banyak sekali ya, setidaknya ada 5 ya. Pertama, nilai pertama adalah nilai akidah. Akidah adalah sesuatu yang paling utama dalam kehidupan beragama ya, akidah. Karena kita sebagai orang muslim, akidah pertama iman pada Allah dan selalu iman pada Nabi Muhammad ini. Ketika kita cinta pada Nabi Muhammad, otomatis kita pasti cinta pada penciptanya yang menurunkan Nabi Muhammad ini. Menguatkan kita, semakin cinta pada Nabi Muhammad, pasti akan semakin kuat akidah kita, karena Nabi Muhammad sebagai wasilah untuk bisa sampai pada Allah, yang sebenarnya kita dekat dengan Nabi, akhirnya dengan Allah semakin dekat ya. Di dalam tiba tadi kan sholawat, Rasulullah mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashron. Salat pada aku, kata Rasulullah, Allah salat pada kamu, orang yang salawat tadi 10 kali lipat. Kalau dia salawat 10, Allah membalas dengan 100. Itu betapa mulianya orang yang bersalawat ya. Salat dari Allah berarti rahmat. Rasulullah tidak butuh diselawati, tapi perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini karena mulianya Rasulullah ya. Untuk memerintahkan kita untuk bersalawat, Allah ngasih contoh dulu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat dan Nabi. Bayangkan, Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Nah, terus baru Allah perintahkan, hai orang beriman, bersalawatlah kalian pada Nabi. Berarti betapa mulianya. Kalau Allah memberikan sholat, tidak ada perintah untuk Allah sholat, tidak. Allah memberikan zakat, tidak ada. Tapi ketika sholat Nabi, Allah sudah mengawali dulu. Ya, itu ya, sehingga dari kemuliaan ini akhirnya nilai akidah ya yang mantap akhirnya menimbulkan untuk ibadah. Semakin cinta Rasulullah, akhirnya kuatlah akidahnya ya. Yang kedua adalah di dalam sholawat atau peringatan Nabi itu adalah ada unsur kecintaan kita pada Nabi ya. Kita wujudkan cinta ini dengan membaca sholawat, dengan berkumpul bersama masyarakat ya. Nah, dari cinta ini kita menunjukkan bahagia ya. Bahagia, kemudian ya, dengan bahagia itu kita akhirnya saling memberikan pengaruh masing-masing ya. Kita orang berkumpul ya, merasa ini adalah peringatan Maulid,
ada makanannya juga itu sebagai kebiasaan tradisi ya, karena kumpul-kumpul biasanya kalau nggak ada makannya itu kurang sempurna ya. Nah itu maulid itu seperti itu, jadi udah terbiasa. Itulah Wali Songo yang mewasikan itu jadi menarik akhirnya ya. Jadi dengan begitu akhirnya nilai dari kecintaan Rasulullah itu muncul di sana. Itu yang pertama. Kedua adalah nilai ada cinta pada Nabi ya, sehingga dengan begitu kita akan berarti kita memuliakan Nabi ya, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ada nilai yang ketiga, itu nilai ibadah. Tadi sudah saya singgung di dalam peringatan Maulid kan banyak bersolawat. Itu ibadah. Ibadah yang mana sholat itu semakin orang banyak sholawat, semakin banyak kemuliaan pada dirinya. Allah akan memberikan rahmat semakin banyak. Sehingga selalu ibadah yang Allah Rasulullah ajarkan, berapa kali ya Rasulullah aku sholawat? Sebanyak-banyaknya. Itu perintah Rasulullah ya. Sekian sebanyak-banyak sebisa kamu. Ya, jadi itu betapa mulianya kalau kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian selain nilai ibadah adalah nilai akhlak, nilai moral. Kalau kita mendengar, kalau kita orang ngerti ya, tapi banyak kan masyarakat sebenarnya kurang paham kalau masyarakat awam ya. Kalau mahasiswa mestinya harus paham ya apa yang dibaca dalam maulid ya. Ya, itu sebenarnya itu kisah-kisah menarik, kisah Rasulullah, bagaimana lahirnya, bagaimana alam ya itu menyambut kehadiran Rasulullah SAW itu ya. Ada kisah yang menarik dalam perjalanan Rasulullah SAW. Itu maka di situ kita akan tahu di sana ada nilai-nilai akhlak, bagaimana Rasulullah punya akhlak dalam berdakwah ya. Tidak ada kekerasan, tidak ada kezaliman ya. Beliau jujur ya, amanah ya, cerdas ya. Kemudian belum menyampaikan apa yang diberikan Allah SWT. Jadi itu ada nilai akhlak. Dan beliau pertama kali yang diperintahkan pada dia sebenarnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah di sini maka dari situlah kita belajar dari peringatan Maulid Nabi ini, kita semakin tahu betul bagaimana akhlak Rasulullah. Kan dalam Maulid itu kan biasanya nggak sekedar baca sholawat, tapi nanti ada ceramahnya, dan itu yang diundang biasanya ya orang-orang yang memang habaib ya, itu lebih mantap lagi ya, karena memang dzurriyyat Rasul ya, para ulama, para kiai, para asatidz yang memang beliau mengerti tentang bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu ya. Nggak mungkin yang isi adalah orang dari saintek yang nggak tahu banyak ya, tapi memang orang yang betul mengerti sejarah Nabi. Akhirnya dari itu pelajaran secara langsung. Ini salah satu metode dakwah yang paling utama, paling bagus ya. Kita butuh itu ya. Kalau nggak ada masalah seperti ini, kita bagaimana dakwah? Nah, karena momen Maulid ya. Terus dari situ juga ada di dalam selawat itu ada yang terbang tuh ya, biasanya terbang apa namanya itu ya, terbangan, hadrohan ya. Itu juga ada seninya juga, ada nilai seni yang ditampilkan di situ, sehingga anak-anak yang biasanya itu jalan mana-mana, anak muda-muda ya, dikasih terbang dan alat itu, mereka udah menikmati betul ya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat itu ya, untuk menjadikan anak-anak muda-muda ini yang jadi anak yang baik, itu cukup dikasih alat musik yang itu untuk dakwah seperti terbang dan sebagainya, alat dakwah Islam. Kemudian mereka berlatih, itu sudah bisa daripada kita berdiskusi mengajak dengan lisan dan sebagainya, itu mereka nggak mau dengar itu ya. Tapi dengan kita kasih fasilitasi, mereka senang. Akhirnya lama-lama sedikit demi sedikit akan menjauhi yang biasa minum, akhirnya ditinggalkan ya. Itu seperti itu salah satu. Ada unsur seni tadi ya. Ada nilai seni, ada moral, dan juga ada nilai ukhuwah ya. Nilai ukhuwah itu ya, ukhuwah Islamiyah. Karena pasti kita Maulid itu bersama-sama kumpul bersama ya. Dari situ kita ada saling bergesekan antara yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, itu mereka saling bertemu bersama, dan di sana ada ulamanya, ada habaibnya. Jadi masih memberikan sinyal-sinyal positif ya, sehingga betapa orang bahagia ya ketika Maulid Nabi itu, karena tidak ada kata-kata kotor, tidak ada menggunjing, tapi adalah sholawat memuji Rasulullah ya. Dan disitulah keindahannya Islam di situ ya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi ada beberapa poin ya. Ada akidah, berasal akidah ibadah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalnya dengan beberapa poin penting yang tentunya bukan hanya sebagai mahasiswa ya, sebagai muslim dan juga sebagai warga negara Indonesia yang apa sih
sebenarnya seberapa penting perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita tradisikan, karena memang ini mengingat sudah dari dulu, walaupun memang waktu zaman Nabi Muhammad masih belum ya Ustadz ya. Ini setelah wafatnya, bahkan yang di nabi-nabi yang lain, Rasulullah yang lain dirayakan itu wafatnya, sementara Nabi Muhammad ini kelahirannya. Ini seberapa penting sih? Iya, betul ya. Seandainya ya sekarang masyarakat tanpa ada majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis tiba seperti itu ya, kira-kira musola itu sepi kan ya. Yes. Gak ada suara yang bersalawat Nabi. Kemudian bagaimana masyarakat ya, contoh satu di Malang ya, di Malang itu ada beberapa masjid sholawat dan tiba ya, masalah sholawat dan masjid zikir ya, itu ya, masjid taklim ya. Ada Riyadul Jannah, itu ribuan itu jamaahnya, puluhan ribu ya. Ada masjid Al-Khidmah, ada masjid Darul Mustafa, ada Al-Khidmah, Darul Mustafa, apalagi tadi Riyadul Jannah ya, dan banyak lain itu. Dan itu masyarakat tanpa harus diundang, mereka sudah tertarik sendiri. Ada magnet untuk datang itu ya. Itu datang itu kan terus nggak mungkin orang yang niatnya jelek ya. Betul sekali. Sehingga mereka itu akan hadir di situ, merasa kenyamanan, batinnya tersirami saat itu ya, dengan sama bersolawat, mendengarkan mauidhah hasanah ya. Seandainya nggak ada masjid itu, masyarakat barangkali agak kering ya. Kalau ibadah cukup ya dengan cara ke masjid pulang, kemudian tidak ada gesekan dengan sama masyarakat, berkumpul bersama ya, berbahagia dalam memperingati Maulid Nabi, itu kurang nilainya. Dan itu ketika saya pernah ke Sudan itu ya, itu di Sudan sana peringatannya itu malah 1 bulan penuh. Wah. Ya, 1 bulan penuh memperingati itu. Ada 1 bulan ada pengajian juga di sana, di lapangan itu ada bazar ya, bazar dan makan makanan yang itu suasananya dan jenis makanan mana yang manis-manis. Karena manis lambang kelahiran, lambang kesenangan ya, senang dengan itu. Bahkan 1 bulan. 1 bulan bazar itu tidak tutup ya, itu tiap hari ada terus. Nah itu seperti itu. Dan di majelis Riyadul Jannah itu malah 40 hari berturut berganti tempat ya. Di Kabupaten Malang ini, Malang Raya, bergantian itu selama 40 hari, dan orang yang merasakan itu sampai 40 hari nggak pernah gaib ya. Hampir karena safari ya. Safari terus kemana-mana. Ini kan betapa wujud bagusnya wujud cinta Rasulullah, dan akan orang seperti kan merasakan nikmat ya. Dan itulah dalam ibadah itu pasti ada kenikmatan. Akhirnya dia nggak mungkin akan membuat sesuatu yang onar, malah memberikan positif pada masyarakat kan itu ya. Jadi banyak pengaruh-pengaruhnya di dalam peringatan Maulid Nabi ini ya itu. Jadi masyarakat akan bagus ya. Jadi saran dakwah, yang mana dakwah ini salah satu caranya dengan ini. Itulah kreatif. Jadi kreatifnya Wali Songo dulu membuat peringatan Maulid ini ya begitu ya. Jadi karena kreatifnya akhirnya senang kan ya. Kalau tidak ada kreativitas, coba Anda melihat ke Saudi Arabia contohnya itu. Sudah Maulid tidak ada, sepi ya. Paling kalau ada pengajian, sudah pengajian serius juga itu ya. Serius tidak ada macam ya. Jadi kesannya kok kurang di dalam persaudaraan itu nggak begitu kuat ya. Ini sebenarnya tadi ketimuran itu cocok sekali kita ini ya. Orang timur kan suka kumpul-kumpul ya. Nah, di situ maka akan muncullah barokah ketika muncul itu ya. Masuk berkat juga ya. Barokah dan berkat itu muncul dalam mulut itu ya. Nah, gitu. Berarti tradisi yang sebelumnya ini menjadi strategi dari Wali Songo sendiri ini memang benar-benar sampai sekarang itu masih tepat sasaran ya. Iya, sasaran tepat ya. Di desa-desa yang minus belum mengenal Islam, ketika ada seperti itu akhirnya mereka mendekat nggak langsung. Kalau mereka diajak masjid barang langsung masuk masjid itu ya agak berat, tapi ketika ada masjid dulu lama-lama akhirnya mau masuk. Pendekatannya itu salah satu cara di dalam fikih dakwah itu begitu. Jadi berdakwah itu tidak harus dengan bicara, tapi
dengan bil qaul tapi bil hal ya. Dakwah secara langsung seperti itu ya. Baik. Nah, Masya Allah, ini sudah ada beberapa poin penting yang pastinya yang pertama adalah tentang akidah kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin saya juga mau mendengarkan pesan dari Ustadz sendiri kepada masyarakat, terutama sivitas akademika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad tahun ini. Ya, sebelum pesan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan ya. Ini jadi ada pengalaman kisah yang menarik ya, bahwa Maulid Nabi ini juga nggak boleh main-main gitu ya. Jadi ini kita sedang membaca sholawat, tiba membaca barzanji ya, dan membaca lain-lain itu supaya kita betul cinta pada Rasulullah, wujudkan etika kita yang baik ketika kita mengadakan acara itu. Sehingga ulama Hasyim Asy'ari beliau wanti-wanti jangan sampai ada akhlak yang nggak baik ketika melakukan itu. Ada satu kisah dari Imam Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki. Beliau punya ayah, beliau yang punya ma'had di Mekah itu ya. Jadi orang Indonesia itu belajar Islam itu banyak dari Mekah, itu dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ayah beliau itu adalah Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu beliau pernah hadir dalam peringatan Maulid Nabi di Baitul Maqdis ya, di Palestina sana. Di situ ada orang yang tua sekali. Kalau berdiri barangkali dianggap nggak kuat mungkin. Tapi orang itu sejak awal itu berdiri terus. Kalau dalam Maulid itu kan berdiri kan nanti kalau udah maqam mahal qiyam ya. Tapi orang ini berdiri sejak awal. Yang dibuat itu barzanji ya, di Baitul Maqdis sana. Lalu setelah selesai acara, Sayyid Abbas ini Al-Maliki Al-Hasani mendatangi beliau. Ya Syekh, kenapa panjenengan dari tadi kok berdiri mulai awal sampai akhir? Padahal berdiri nanti di tengah-tengah itu. Tapi seawal kenapa? Lalu orang tua tadi mengisahkan, begini Sayyid Abbas, saya dulu mengikuti acara seperti ini tidak pernah berdiri. Suatu saat saya mimpi ketemu Rasulullah SAW yang wajahnya seperti rembulan. Lalu di situ beliau mengatakan pada kamu, kenapa kamu, dan waktu itu saya hadir dalam mimpi, saya hadir bersama orang-orang dalam majelis maulidan itu. Rasul menegur, kenapa kamu berdiri, kamu nggak akan bisa berdiri. Rasul bilang seperti itu. Lalu bangunlah si orang tua tadi dari tidurnya, tiba-tiba beliau nggak bisa duduk, jadi terbaring terus kaku. Lalu dia berusaha bagaimana, ya Allah berikan jalan keluar untuk bisa sembuh. Terus beliau bernazar, nanti kalau sembuh saya akan ikuti Maulid Nabi dan saya akan berdiri mulai awal sampai akhir. Akhirnya begitulah kisah itu ceritakan, berarti di situ ada kemuliaan Rasulullah SAW di situ ya, sehingga dalam Maulid Nabi itu sungguhnya kita harus membaca etika betul ya. Ibarat kalau ada seorang presiden datang, jamaah yang hadir duduk, ya berdiri, gitu ya. Kita memang nggak melihat wujud Nabi, tapi kita merasakan Nabi hadir, ya, hadir dalam peringatan Maulid Nabi ini, sehingga itu membuat orang khusyuk. Ya. Kamu lihat Masjid Riyadul Jannah, pernah di lapangan kampus kita ini, ya, itu saya juga hadir. Itu jamaah kan sudah bawa lemek ya itu ya. Alas sendiri ya, dari kain atau dari apa itu yang dijual dengan kain tipis, kertas tipis yang mengkilap itu ya. Tiba-tiba hujan, mereka nggak beranjak dari tempat karena merasa senang, sudah biarkan hujannya, hajinya rahmat, nggak bubar. Coba kalau orang nonton, wow bubar itu ya, karena cintanya khawatir ini mengurangi adab ya. Itulah Pak, seperti itu. Sehingga pesan kami terakhir tadi ya, pesan tadi ya, jadi untuk masyarakat dan untuk mahasiswa, marilah kita cintai Rasulullah SAW dengan sebenarnya cinta dalam arti ya kita wujudkan cinta ini dengan meneladani Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah uswah hasanah, uswah yang harus contoh akhlaknya, bagaimana perilaku beliau itu. Kalau kita kaji akhlak beliau kita nggak akan habis waktunya nih ya. Bagaimana Rasulullah kalau dipanggil orang nggak pernah dia noleh gini aja, beliau wajahnya langsung berhadapan ya kayak gini. Kalau saya ngomong dengan Anda ya begini, yang manggil saya Rasul ya menoleh begini, bukan noleh kepala saja. Itu saking hormatnya siapapun Rasulullah seperti itu. Satu aja contohnya. Nah, sehingga
dengan cintanya Rasulullah, maka kita wujudkan ya untuk tetap ya ikutilah mengikuti merayakan Rasulullah dengan peringatan Maulid Nabi itu, yang mana di situ ada barokah, ada nilai-nilai yang baik sekali untuk kehidupan kita. Pasti, karena Allah sudah menjamin siapa salat pada Rasulullah 10 kali, dia akan 100 kali. Kalau kita salat banyak, maka pasti juga akan kembali pada kita rahmat, kembali pada kita semuanya. Salatnya itu rahmat dari Allah pada kita. Jadi ingin hidup bahagia, ingin hidupnya sejahtera, dunia dan akhirat, hati tenang, banyak bersalawat. Dan majlis Maulid Nabi adalah suatu majlis yang salah satu bisa membuat kita tenang, kita bahagia dan merasa syukur atas nikmat Allah dengan utus Nabi Muhammad, dan kita bisa contoh akhlak Rasulullah SAW yang kita harus suri tauladani ya. Itu pesan saya untuk masyarakat dan mahasiswa juga ya. Tapi di masjidnya di kampus juga bagus ya. Selain di Mahat juga mesti ada peringatan, juga di komunitas mahasiswa ada. Benar sekali ya. Jadi di gedung B di sana mau acara apa tuh ada terbangan, ada sholawatan. Itu menarik sekali mahasiswa ini. Tidak harus diperintahkan harus satu kampus, tapi mereka sudah sadar ya akan pentingnya itu. Dan untuk mengawali kegiatan kalau nggak dipakai itu rasanya kurang. Nah, ya. Jadi mudah semakin akrab ya. Di beberapa tradisi di beberapa daerah juga berbeda-beda, dan memang seru-seruan mewujudkan kecintaan kita ya. Apalagi ada lomba-lomba juga. Kalau di sekolahan itu banyak ada lomba-lomba yang Maulid Nabi. Adzan biasanya ceramah. Iya, itu. Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk hari ini, untuk kedatangannya dan memberikan khazanah banyak sekali tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting sekali itu bagaimana dalam perayaan tahun ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu dapat bertambah dan tentunya meningkatkan ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz Dr. Aunul Hakim selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ustadz di spesial edisi Maulid kali ini, di spesial Maulid kali ini di podcast Maliki. Semoga bisa datang kembali Ustaz di edisi di edisi-edisi selanjutnya. Baik, saya host kali ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.